Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kembali kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara-saudari pergi dan berada saat ini, kita tetap percaya dan yakin Tuhan tetap ada di dalam hidup kita, amin. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Dan mari kita mau duduk diam, kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, di mana sepanjang minggu boleh berlalu Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh berkumpul Tuhan bersama-sama. Kami mau puji dan sembah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak urapi setiap hati kami Tuhan, yang mau melayani Engkau Tuhan, yang mau datang membawa segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yang mau datang kepada Tuhan katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Perlindungan kita, amin. Mari semua jemaat Tuhan saya undang, kita mau bersuka cita. Mari bersyukur datang kepadanya. Amin. Semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Dia, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari jemaat Tuhan bersyukur. Selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan-Mu tak pergi dariku. Dialah sumber kekuatan kita, amin. Naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dengan imanmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia jamin, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari nyatakan saudara, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, mari bersorak. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik. Mari serukan. Dia dahsyat, amin. Dia luar biasa. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari saudara nyatakan, mari serukan, hey, serukan, hey, Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Ini kami Tuhan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila semuanya nyanyi glory, amin, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari
layak menerima penyembahan kita, amin. Dia yang layak kita puji dan kita sembah pada pagi hari ini. Mari kita mau datang dan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Menyembah Dia lewat setiap pujian yang kita naikkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang saat ini ya Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Allah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari semua kita mau menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini. Aku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelapmu menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tidak pernah kami mau ragu Tuhan, sebab Engkau yang ada di sisi kami. Kami tidak mau ragu Tuhan, sebab Engkau yang memimpin langkah kami. Tiada pernah ku ragukan. Mari nyatakan dengan iman. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelapmu menghadang, hadapi badai,
kasih Kristus, saya mengundang Bapak Pendeta Nahor untuk membawa kita di dalam doa firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca firman Tuhan. Pagi ini terambil dari Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-35. Markus pasal yang ke-7 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkan, lalu mempercayai firman itu, dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Markus pasal 7 ayat 32 sampai dengan ayat 35 ini kita baca tentang bagaimana orang yang tuli dan yang gagap disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu saya berikan tema renungan kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Temanya adalah Tuhan Yesus membuka belenggu masalah. Tuhan Yesus membuka belenggu persoalan. Tuhan Yesus membuka belenggu persoalan atau belenggu masalah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita seringkali atau bahkan kadang-kadang mengalami pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, masalah-masalah yang buntu, yang sulit untuk diatasi. Sulit untuk kita mencari jalan keluar, sulit untuk kita menemukan jalan keluar. Mungkin juga itu penyakit, mungkin juga itu kesulitan tertentu, bahkan masalah-masalah tertentu yang kita alami sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan keluarnya adalah bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-7 ini, ayat 32 yang kita sudah baca sampai 35. Namun demikian sebenarnya ayat 31 sampai ayat 37 berbicara tentang bagaimana Yesus menolong, bagaimana Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang yang gagap ini. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya terbuka jalan atau terbuka belenggu persoalan permasalahan yang kita alami, bisa kita alami dengan beberapa hal. Ada beberapa petunjuk supaya kita melihat firman Tuhan lalu mempercayai apa yang sebenarnya terjadi dengan Markus pasal 7 ini. Kita lihat Bapak Saudara, ada 3 petunjuk, yaitu 3M, dan juga hasilnya ada 3M. Kita bisa lihat Bapak Saudara, masing-masing petunjuk 3M dan juga hasilnya ada 3M. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa bagaimana seseorang yang mengalami pergumulan, yang kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus ingin melakukan sesuatu yang menakjubkan. Tuhan Yesus ingin melakukan sesuatu yang tidak masuk di dalam pikiran kita, tidak masuk di dalam akal sehat kita. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat beberapa petunjuk atau beberapa nasihat agar kita mengalami yang namanya Yesus membuka belenggu masalah. Yesus membuka belenggu persoalan. Yesus membuka jalan-jalan pergumulan hidup kita. Kita lihat di sini, yang pertama di sini Bapak Saudara, bahwa yang pertama adalah membawa
kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di sini bahwa membawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-32 Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 32 disebutkan, di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi kita lihat di sini Bapak Saudara, satu petunjuk supaya mengalami pergumulan yang buntu, mengalami jalan buntu, persoalan yang buntu adalah harus membawa orang kepada Tuhan Yesus. Membawa sekalian masalah itu kepada Tuhan Yesus. Membawa persoalan itu kepada Tuhan Yesus. Membawa kesulitan itu kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, sebab Yesus sendiri yang bisa membuka setiap jalan buntu, setiap pergumulan yang kita alami yang mungkin sulit untuk kita pikirkan. Kita lihat di sini bahwa orang membawa seseorang yang sejak lahir dia sudah tuli, lalu kemudian dia juga gagap, atau dengan kata lain di terjemahan paling bawah ayat 37 di situ ada pengakuan bahwa orang ini bisu. Nah, karena ini Bapak Saudara kita lihat yang pertama di sini bahwa apabila Yesus ingin membuka belenggu yang sulit, belenggu penyakit, belenggu persoalan, maka harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Jangan bawa ke dukun, jangan bawa ke orang pintar, jangan bawa kepada yang lain-lain Bapak Saudara, tetapi bawalah persoalan pergumulan itu kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya yang mampu untuk memberikan jalan keluar, yang mampu untuk membuka belenggu penyakit itu. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini M yang pertama kita belajar bahwa M yang pertama adalah membawa persoalan pergumulan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, M yang kedua adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 33 kita lihat sini, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jaringnya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang ini. Meraba lidah orang itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini yang kedua adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Apa maksudnya Yesus menyingkirkan orang ini, memisahkan dari orang banyak? Maksudnya supaya orang ini benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, orang seringkali memiliki hubungan yang intim pada saat mereka mengalami masalah. Pada saat mereka mengalami jalan buntu, mengalami kesulitan, mengalami persoalan-persoalan yang sulit, baru mereka mencari Tuhan. Ketika mereka berada dalam keadaan yang senang, keadaan yang mudah, keadaan yang tidak ada persoalan, mereka lupa bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi di sini Yesus memisahkan orang ini dari orang banyak. Supaya apa? Orang ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan erat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal Tuhan lebih intim lagi. Itu sebabnya Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Tujuannya supaya apa? Orang ini memiliki hubungan dan pengertian yang benar tentang Tuhan Yesus sendiri. Bahwa ia adalah yang mengenal Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar apabila dia mengalami masalah. Itu sebabnya Bapak Saudara, kita lihat di sini bahwa orang ini mengalami kesulitan, tetapi Yesus membawa dia sendiri supaya apa? Orang ini mengenal Tuhan lebih dekat, orang ini mengalami pertolongan Tuhan, orang ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan karena itu pagi ini Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita bahwa petunjuk apabila mengalami persoalan, kita datang kepada Tuhan. Pada saat ada persoalan, tidak ada persoalan, kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan setiap saat. Ada hubungan intim, hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap persoalan, pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Karena hubungan-hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ini M yang kedua. Yesus membuka belenggu masalah, belenggu persoalan, belenggu pergumulan. Maka M yang ketiga Bapak Ibu Saudara, M yang ketiga supaya kita benar-benar menghayati petunjuk firman Tuhan hari ini, yaitu mempercayai cara Tuhan Yesus yang terbaik. Mempercayai cara Tuhan Yesus yang terbaik. Ayat yang ke-33 bagian B dikatakan,
Sehingga mereka sendirian, lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan Yesus ini unik sekali. Tetapi di sinilah cara Tuhan, bukan cara manusia. Cara yang lain daripada yang lain. Cara yang tidak dipikirkan oleh manusia. Cara yang tidak dipikirkan oleh kita. Tapi di sini kita lihat bahwa seseorang yang mengalami pertolongan Tuhan, di mana Tuhan membuka belenggu penyakit, belenggu persoalan itu, kesulitan apa saja Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini adalah mempercayai cara Tuhan Yesus yang terbaik. Bukan cara manusia, bukan cara pengalaman kita, tetapi cara Tuhan Yesus yang terbaik. Apapun caranya, Tuhan Yesus melakukan caranya, itulah yang terbaik dalam hidup kita manusia. Persoalannya adalah seringkali kita lebih cepat untuk mengambil jalan pintas, mengambil cara kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Pada akhirnya kita kecewa, pada akhirnya kita mengalami kesulitan, bahwa kita kecewa. Bahkan ketika kita kecewa, kita mulai meragukan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan, meragukan cara Tuhan untuk menolong kita. Dan karena itu Bapak Saudara, inilah petunjuk 3M. Yesus membuka belenggu persoalan. Yesus membuka belenggu masalah. Yesus membuka belenggu pergumulan. Bahkan Yesus satu-satunya yang sanggup membuka jalan apabila kita mengalami yang namanya jalan buntu. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mempercayai Tuhan itu yang lebih baik, lalu kemudian membawa setiap persoalan pergumulan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika pernikahan di Kana, Yohanes pasal 2 itu, mereka kehabisan anggur. Tetapi mereka membawa persoalan itu kepada Yesus. Dan diberitahukan bahwa mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan punya cara. Air berubah menjadi anggur. Itu cara Tuhan. Bukan cara manusia. Di luar pikiran, di luar rencana manusia. Itu sebabnya Bapak Saudara, inilah 3M sebagai petunjuk, nasihat bagi kita orang percaya. Apa hasilnya? Apa hasilnya apabila kita membawa pergumulan, persoalan kita kepada Tuhan? Hasilnya adalah 3M. Yang pertama adalah mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Saudara, ayat yang ke-34, 35, Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ayat 35, Bapak Ibu Saudara perhatikan, mengalami mujizat. Dikatakan di ayat 35 di sana, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika terlepas pula pengikat lidahnya, dan orang ini bisa berkata-kata. Ini mujizat Bapak Saudara. Saudara, kita melihat di sini bahwa seseorang yang membawa pergumulan kepada Tuhan, mempercayai cara Tuhan, lalu kemudian memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka orang ini, saudara dan saya, bisa mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan oleh manusia. Mujizat terjadi. Saudara, mengapa mujizat ini terjadi? Lihat ayat 34. Kemudian dikatakan ayat 34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepada orang tuli dan orang gagap ini, Ephata, artinya terbukalah. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita lihat mujizat itu terjadi ketika Yesus mengadah ke langit. Dan Yesus hanya satu kata berkata di sana, Ephata, artinya terbukalah. Saudara perhatikan persoalan orang yang gagap, orang yang bisu ini, orang yang tuli ini, semuanya terbuka, semuanya terlepas, semuanya terlepas dan terbuka. Ini mujizat
luar biasa. Kenapa Yesus menghadap ke langit? Di sini berikan teladan kepada kita bahwa kuasa itu hanya berasal dari atas, tidak datang dari dalam dunia ini. Kuasa itu hanya berasal dari Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha hadir. Dia maha segala-galanya. Dan itu sebabnya mujizat terjadi. Dan Yesus menghadap ke langit, lalu berkata, Efata, terbuka. Semua belenggu, tuli, dan bisu itu semuanya terbuka, terlepas. Saudara, orang mengalami mujizat. Saudara perhatikan yang kedua, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Jadi kalau 3M yang pertama, orang membawa persoalan kepada Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dan mengenal Tuhan Yesus dengan erat, lalu mempercayai Tuhan, bukan saja mengalami mujizat, tetapi sesudah ia mengalami mujizat, ia dengan senang hati memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Di ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas memberitakannya. Luar biasa, saudara. Hari ini firman Tuhan menolong kita. Jangan diamkan apabila Tuhan memberkati engkau. Jangan engkau biarkan berkat Tuhan itu untuk dirimu sendiri. Saksikan bahwa Tuhan memberkati engkau. Jangan biarkan mujizat itu engkau alami sendiri. Saksikan bahwa Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Bahwa Tuhan melakukan persoalan yang sulit engkau hadapi selama ini. Tuhan sudah buka jalan. Efata, Tuhan sudah buka. Maka harus jadi saksi. Beritakan itu, saksikan kepada orang lain. Katakan bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu membuka jalan pergumulan yang sulit ini. Saksikan. Orang ini, Bapak Saudara, kasih dalam Tuhan. Tuhan buat mujizat. Orang ini tidak tahan untuk menceritakan perbuatan Tuhan itu. Dia menyaksikannya kepada banyak orang. Makin dilarang dia tidak takut, makin ia menyaksikannya. Inilah bukti bahwa orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan membuka berkat-berkatnya, membuka semua kesulitan itu, maka ia rajin memberitakannya, rajin menyaksikannya, tidak tutup untuk diri sendiri, tapi ia bagi kepada banyak orang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kedua apabila orang sudah membawa yang pertama itu. Lalu kemudian yang ketiga, mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus lebih baik. Ayat 37 dikatakan mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Luar biasa, saudara. Harus ada pengakuan, mengaku bahwa perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus jauh lebih baik daripada siapapun. Jauh lebih baik dari siapapun, Bapak Saudara. Lebih baik dari orang-orang manapun, orang hebat manapun. Tidak ada yang berbuat lebih baik daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan semuanya lebih baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada saudara, mengapa orang tuli ini dibawa kepada Tuhan? Mengapa orang bisu ini dibawa kepada Tuhan? Maksudnya adalah ketika lidahnya dipulihkan oleh Tuhan, dibukakan semua yang terikat itu, tujuannya supaya rajin bersaksi, rajin memuji Tuhan, lalu dia juga rajin menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup. Hari ini saya mau katakan, jangan simpan semua perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup, saksikan itu. Tetapi juga dikatakan telinga yang tuli supaya apa? Mendengar. Rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin mendengar suara Tuhan melalui persekutuan yang intim, rajin mendengarkan suara Tuhan melalui puji-pujian. Ini Tuhan mengajar kita melalui firman Tuhan supaya apa? Ketika telinga kita sudah dibukakan, dikuduskan, rajinlah untuk mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian yang memuatkan, menghibur. Dan juga apabila Tuhan sudah memberkati kita, lidah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Lidah kita dipakai untuk apa? Untuk bersaksi. Jangan tahan berkat-berkat Tuhan untuk diri sendiri, tapi lakukanlah apa yang sudah Tuhan lakukan. Perbuatlah itu juga kepada orang lain. Jadi berkat. Saksikan itu kepada orang, maka orang lain diberkati karena engkau sudah diberkati. Itulah cara Tuhan, Bapak Saudara, bahwa hari ini Tuhan Yesus membuka belenggu persoalan, belenggu masalah, belenggu pergumulan. Supaya apa? Kita belajar menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan
Karena mujizat itu pasti kita alami hari lepas hari. Hari ini apabila engkau mengalami pergumulan, sakit penyakit, persoalan, atau apa saja yang engkau alami hari ini, mungkin saja engkau secara pribadi orang lain tidak tahu. Tapi ingat, bawalah itu kepada Tuhan, lalu milikilah hubungan, kenal Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian coba bawa persoalan itu dan mempercayai cara Tuhan untuk menyelesaikannya. Tuhan memberikan engkau jalan keluar. Sehingga apa? Engkau mengalami mujizat. Ketika engkau mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Beritakan kepada orang lain bahwa perbuatan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup Anda. Dan saudara menjadi berkat. Lalu kemudian, akuilah bahwa semua yang dilakukan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh manusia dalam hidup saudara. Lakukan itu, maka engkau diberkati. Ingat baik-baik firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mampu untuk membuka belenggu kesulitan. Apa persoalan saudara hari ini? Apa permasalahan saudara hari ini? Yesus sanggup membuka itu. Dan Yesus pasti tolong melakukannya. Engkau boleh menerima mujizat itu. Turun atas hidupmu karena Tuhan mengarah ke langit, menunjukkan kuasa itu selalu berasal dari Tuhan, dari Allah yang Maha Tinggi. Maka hari ini Efata, terbukalah semua halangan, rintangan, semua pergumulan yang tertutup. Tuhan hari ini buka itu semuanya kepada saudara. Engkau diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan, Bapak Ibu Saudara boleh melihat di layar yang ada sedang berjalan itu, melihat nomor rekening. Di sana jemaat bisa memberi persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan untuk misi. Kiranya jemaat Tuhan akan diberkati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kami agar kami mengandalkan Tuhan apabila kami menghadapi persoalan, pergumulan. Karena kami tahu Tuhan dapat menyelesaikan, Tuhan dapat membuka jalan. Apabila kami mengalami jalan buntu, kami mengalami kesulitan, kami tahu Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat membuka jalan-jalan yang sulit, pergumulan-pergumulan yang sulit. Kami tahu setiap persoalan Tuhan bisa selesaikan oleh kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami juga berdoa, kami menyerahkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami sekalian, memberkati umat Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Hati berkobar-kobar untuk memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang memberi persembahan hari ini. Tuhan juga tolong, baik melalui persembahan perpuluhan untuk pekerjaan misi maupun persembahan pekerjaan Tuhan dan juga diakonia. Kami berdoa Tuhan memberkati umat-Mu dalam ucapan syukur mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, pekerjaan rumah tangga mereka, bahkan pendidikan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Semua usaha bisnis karir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur bahwa persembahan kami diberkati oleh Tuhan dan jemaat Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan pekerjaan mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami Indonesia dalam pergumulan-pergumulan saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga setiap masalah yang ada di negeri kami dapat teratasi ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami Pak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai mereka untuk memimpin bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih TNI, Polri, kekompakan mereka untuk keamanan bangsa kami. Kami berdoa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur bahwa PON yang dilaksanakan di Papua sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai terlaksananya PON 2000 yang terlaksana di Papua. Ya Tuhan sudah memberkati. Terima kasih ya Tuhan
bahwa semuanya berada dalam kontrol pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan hari ini yang mendengar firman Tuhan. Kiranya mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berada dalam kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh menaikkan semua doa-doa kami. Tuhan mendengar, Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Kau mendengar doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ya, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa menutup ibadah online hari ini. Bapa di surga, terima kasih bahwa ibadah online ini sudah selesai dari awal pertengahan sampai selesai. Kami berdoa bersyukur bahwa puji-pujian Tuhan sudah memberkati. Terlebih firman Tuhan yang jemaat mendengar, umatmu diberkati, dikuatkan, diteguhkan, bahkan diingatkan dan ditegur oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menutup ibadah online ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, kiranya Tuhan menolong memberkati. Karena itu umat Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, engkau boleh mendengar dan mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya engkau diberkati, dan biarlah engkau mengangkat hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih sayang pada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan pada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Amin. 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 Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.